Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita mau baca dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dikatakan bahwa kamu juga sebagai batu hidup, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah Allah, bagi suatu imamat kudus, sebagai persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Dikatakan Roma 12 ayat 1, hendaklah engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kehidupan kekal di dalam hidup kita. Kita persembahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita persembahkan kembali hidup kita, masa depan kita, keluarga kita persembahkan kepada Tuhan. Biasa di dalam gereja kalau ada anak yang baru lahir itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, ada anak bayi biasanya sudah berapa hari dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin kita lupa, tetapi ingat bahwa sewaktu kita lahir kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang ini kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita di luar kemampuan kita, di luar apa yang kita pikirkan atau apa yang kita usahakan. Mazmur 40 ayat 4 berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 10 saya baca, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah, yaitu Yesus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi untuk memperlengkapi, ayat 12, untuk memperlengkapi kita semua, jemaat Tuhan, orang-orang kudus, bagi pekerjaan
pelayanan. Ya, jadi kalau ada jemaat Tuhan yang bilang saya tidak mau melayani, ya, sini Tuhan berkata, Tuhan kirimkan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita ini diperlengkapi, ya. Kita ini diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap orang akan diperlengkapi, akan diberikan karunia dan talenta oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Dikatakan bahwa rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar memperlengkapi kita untuk pekerjaan pelayanan, ya, supaya kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, bertumbuh dalam Tuhan, dan mengalami kepenuhan Kristus. Kalau orang yang mengalami kepenuhan Kristus, dia tidak akan berkata, ini pekerjaan saya, ini akibat saya, ini karena kehebatan saya. Tapi ini karena Tuhan yang memperlengkapi kita, orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan. Dia memberikan kepada kita kedewasaan penuh, pertumbuhan rohani, pengetahuan yang benar tentang Kristus, dan kepenuhan Kristus di dalam hidup kita ini. Setiap anak Tuhan membutuhkan orang lain, anak Tuhan yang lain, untuk kita melayani Tuhan. Tanpa saudara-saudara kita, tanpa persekutuan, aku tidak bisa apa-apa. Coba kita lihat di sini, ada tim multimedia dari youth. Tanpa mereka, kita tidak bisa apa-apa. Ada tim MPS, pemain musik, pemain gitar, keyboard. Tanpa mereka, kita tidak bisa apa-apa. Song leader, singers, tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Jemaat Tuhan, tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Ada song leader lengkap, singers, pemain musik, multimedia, tapi kalau nggak ada jemaat yang menyanyi, tanpa jemaat kita tidak bisa apa-apa. Tanpa hamba Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Semua jemaat Tuhan saling memerlukan satu demi satu. Karena itu adalah kelengkapan. Kalau ada satu yang kurang, itu tidak lengkap. Karena itu Tuhan berkata, persembahkanlah pelayananmu, karunia dan talentamu yang engkau berikan, yang engkau dapatkan dari Tuhan. Karena tanpa engkau, orang-orang lain, saudara-saudaramu, tidak bisa apa-apa. Kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan pendeta, bukan song leader, bukan pemain musik, tapi sampai kita semua mendapatkan kesatuan iman, pengetahuan yang benar, kedewasaan yang penuh, bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. Tanpa saudara-saudara kita bukan apa-apa. Persembahkanlah persembahan pelayananmu, karunia dan talentamu yang Tuhan berikan kepada Tuhan kita. Karena tanpa saudara-saudara kita, tanpa kita, saudara-saudara kita tidak berdaya. Tanpa pelayanan dan talenta kita, mungkin gereja Tuhan juga tidak berdaya. Kita
berdoa supaya kita boleh saling mendukung satu sama lainnya. Jangan diam saja. Orang lain sudah bergerak, panti asuhan sudah dibuka, ya, pembangunan gereja di mana-mana dan sebagainya. Jangan kita diam saja. Tanpa kita, saudara-saudara kita tidak bisa apa-apa, membutuhkan pertolongan dari kita. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, orang benar adalah orang yang beriman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita semua anak-anak Tuhan memiliki iman. Memiliki iman. Ya. Sekarang firman Tuhan kepada kita dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Yakobus 5 ayat 15 dan 16. Dari ayat 14 saya baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan iman didoakan sangat besar kuasanya. Tadi Bapak Ibu saudara semua berkata bahwa saya memiliki iman. Firman Tuhan berkata pada hari ini, jangan pelit-pelit dengan iman saudara. Jangan disimpan iman saudara untuk diri sendiri. Pergunakanlah untuk berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita sakit, kita pasti berharap saudara-saudara kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada kita. Firman Tuhan berkata, lakukanlah sekarang. Jangan pelit-pelit dengan imanmu. Jangan simpan-simpan imanmu. Kalau saudara memiliki iman, gunakanlah itu. Doakanlah saudara-saudara kita yang sakit. Maka saudara-saudara kita itu akan sembuh. Karena itu, doa orang yang benar bila dengan iman didoakan sangat besar kuasanya. Juga tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain, kita berdoa dengan iman, maka Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Bahkan orang-orang yang mungkin kepercayaannya berbeda, tetapi ketika sakit mereka datang kepada Tuhan dan mereka didoakan dan mereka bisa disembuhkan. Ya, saya berkunjung ke rumah sakit, ada teman saya yang sakit, ya, termasuk dosen saya juga yang top lah gitu ya, yang besar. Dan kebetulan agamanya juga berbeda, ya. Jadi saya tanya, ya, apakah Bapak mau didoakan, ya, secara Kristen? Mau ya. Saya mau, katanya, doakan secara Kristen, ya, walaupun sakit kanker, ya, kita doakan, ya, setelah pengobatan selesai dia bisa pulih kembali, bisa kembali mengajar, ya.
Jangan pelit-pelit dengan imanmu, kata Tuhan. Ya, orang benar akan hidup oleh iman, mengaku punya iman, sudah punya iman, tapi tidak digunakan. Katakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin, dengan iman kita doakan, sangat besar kuasanya. Di tanganmu Tuhan menaruh kuasa yang sangat besar untuk mendoakan orang lain. Jangan pelit-pelit dengan imanmu. Tuhan berkata, persembahkanlah persembahan imanmu kepada Tuhan. Menolong saudara-saudara kita yang lain. Jangan pelit-pelit dengan iman. Dan yang terakhir adalah kita mempersembahkan seumur hidup kita, keluarga kita, masa depan kita untuk melayani Tuhan. Sebagai persembahan rohani yang kita berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara mungkin tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ya. Kampus-kampus kosong, ya. Karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam kampus, ya. Sekolah-sekolah kosong. Apa yang kita bisa banggakan lagi? Dulu mungkin kita banggakan anak kita sekolah di sekolah terkenal, SMA K1 atau K0, ya, yang lebih terkenal lagi mungkin K3, K2, K1, K0, ya kalau perlu, ya. Apa yang kita bisa banggakan lagi? Tidak ada yang kita bisa banggakan di dalam kehidupan ini. Hanya oleh kuman yang kecil tidak terlihat oleh mata. Semua berantakan di dalam hidup ini. Mungkin ada yang mau menikah, dilarang menikah. Ya, bukan dilarang menikah karena bagaimana? Nggak boleh kumpul-kumpul. Ya, mungkin ada yang mau dibaptis, tidak bisa dibaptis sampai sekarang. Ya, mungkin ada kenalan saya, dia punya pesawat 3. Pesawat, bukan mobil, ya, pesawat 3. Punya. Sudah 2 tahun parkir, nggak bisa kemana-mana itu pesawat. Pesawat pribadi yang nyetir dia sendiri, bukan pakai pilot. Dia sendiri yang menyetir, ya. Di pulau lain ada, di Bandung ada, ya. 3 punya pesawat, ya. 2 tahun nggak bisa kemana-mana, parkir saja begitu, ya. Kita tahu apa yang terjadi saat ini, ya. Punya uang pun juga nggak bisa lagi jalan-jalan, ya. Mau punya 100 juta, mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Australia, nggak ada yang mau terima, ya. Dunia berubah. Punya uang pun juga tidak bisa makan di luar, ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Punya baju bagus pun juga tidak bisa dipakai karena nggak ada pesta lagi, nggak ada ini, ya. Jadi daya tarik dunia sekarang ternyata hanya semu saja, ya. Apa yang biasa kita lihat, yang biasa kita lakukan, ternyata dalam sekejap hilang begitu saja, ya. Saya lewat kampus yang besar di Bandung. Dulu orang berebut mau masuk ke kampus itu, sampai bimbingan tes dan sebagainya. Sekarang nggak ada yang masuk, kosong semua, online semuanya, ya. Nggak tahu bagaimana yang kuliah, ya. Bayangkan dulu kita kuliah, di bangku kuliah nggak online saja udah susah lulusnya, apalagi yang online, ya. Yang nggak online saja banyak yang kita nggak mengerti, ya. Anak-anak SMA, anak-anak SMP dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, engkau telah melihat dunia ini. Engkau telah melihat bahwa segala kemuliaan dunia ini hanya sia-sia saja. Engkau telah melihat bahwa segala kemuliaan dunia ini bisa lenyap begitu saja. Tuhan bertanya kepada kita, siapakah yang mau melayani Tuhan? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu?
Engkau tahu apa yang telah terjadi saat ini. Segala sesuatu di dunia ini dalam sekejap bisa dihilangkan begitu saja. Tapi Tuhan memanggil kita pada hari ini, baik anak-anak muda, orang tua, ibu-ibu, kaum bapa. Siapakah yang mau mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan? Siapakah yang mau melayani Tuhan sepenuhnya? Pertanyaan ini ditujukan kepada kita masing-masing. Engkau telah melihat bahwa kemuliaan dunia ini hanya sia-sia belaka. Dalam sekejap bisa lenyap. Dalam sekejap uang kita tidak ada artinya. Dalam sekejap rumah, apartemen tidak ada artinya karena tidak bisa ditinggalin. Dalam sekejap mobil, pesawat dan sebagainya tidak bisa digunakan. Engkau telah tahu apa yang terjadi pada saat ini. Pada saat ini Tuhan berbicara kepadamu dalam hatimu. Apakah engkau mau melayani Tuhan seumur hidupmu, mempersembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan? Ada yang masih kuliah, engkau berjanji kepada Tuhan, kalau aku sudah lulus, aku akan mempersembahkan hidupku sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Ada yang baru lulus SMA, engkau bisa berkata kepada Tuhan, setelah aku lulus SMA, aku persembahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Ada yang sudah menikah, aku persembahkan keluargaku untuk melayani Tuhan seumur hidupku. Tuhan bertanya kepada kita, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau diutus? Apakah ada di antara kita yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, ini karirku Tuhan, ini masa depanku Tuhan, aku persembahkan sebagai persembahan rohani untuk melayanimu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.